Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ageng Uribowo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan volume gas nyata atau real gas ya, dengan menggunakan persamaan virial. Nanti di video berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang penggunaan equation of state atau persamaan-persamaan keadaan untuk menghitung volume gas nyata. Nanti yang terakhir itu juga ada persamaan korelasi Pitzer untuk perhitungan volume gas nyata, seperti itu. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara perhitungan volume gas nyata, kita lihat dulu beberapa teori pengantar tentang gas nyata dan gas ideal, seperti itu. Kita tahu kalau kita belajar di kimia fisika ya, dulu di kimia fisika waktu SMA atau mungkin di fisika atau di kimia dasar gitu, kita sering melihat persamaan PV-nRT seperti itu ya. Nah, PV-nRT ini kalau kita lihat judulnya pasti dibilang kalau dia itu adalah persamaan untuk gas ideal seperti itu. Nah, sekarang bedanya kenapa sih ada gas yang disebut sebagai gas ideal dan ada gas yang disebut sebagai gas nyata? Bedanya gimana? Berarti ada keadaan ideal, ada keadaan sesungguhnya kan ya, bedanya seperti itu. Nah, bedanya gimana? Bedanya seperti ini. Kita lihat di sini. Sebenarnya untuk gas nyata maupun gas ideal itu tergantung dari kita memberikan penilaian terhadap interaksi antar molekul di gas tersebut. Kita memberikan apakah dia memiliki satu nilai tertentu atau tidak, seperti itu. Nah, untuk gas ideal biasanya kita asumsikan interaksi antara molekulnya itu bisa dianggap tidak ada atau memiliki nilai interaksi yang sama, seperti itu. Misalkan kalau kita bayangkannya itu gini. Kita memiliki gaya tarik-menarik ya, misalkan ada dua orang lomba tarik tambang gitu. Nah, kekuatan tarikannya itu sama. Akhirnya apa? Akhirnya dia nanti berhenti di situ atau memiliki interaksi yang nilainya sama, seperti itu. Jadi keadaannya dalam keadaan setimbang atau ideal, seperti itu. Dan biasanya keadaan ini tuh ada pada tekanan yang rendah, seperti itu. Jadi sama seperti kita ya, kalau kita tuh biasanya gampangannya kalau misalkan mahasiswa itu nggak punya tugas atau deadline yang banyak, itu biasanya gimana? Biasanya mereka dalam keadaan idealnya ngapain? Nyantai-nyantai seperti itu ya, lihat TV, main PES, main game, main Mobile Legends, seperti itu. Jadi keadaannya ideal buat mereka nyantai-nyantai seperti itu. Jadi karena tidak ada tekanan. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan tiba-tiba dalam 1 minggu Anda memiliki deadline, ada tugas 3 mata kuliah, kemudian masih memiliki lagi laporan praktikum, ada 4 laporan praktikum, seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Anda akan merasa tertekan ya. Ketika Anda merasa tertekan, apa yang Anda lakukan? Anda melaksanakan kegiatan yang tidak biasanya Anda lakukan dalam keadaan yang tidak tertekan. Contohnya apa? Anda pasti akan belajar kanan kiri ya, misalkan belajar kanan kiri, baca buku yang banyak, menghabiskan waktu untuk menulis laporan, seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Kalau keadaan idealnya waktu liburan itu seperti itu. Kalau manusia kan keadaan idealnya pada saat liburan gitu, bisa menikmati alam seperti itu. Jadi pada tekanan rendah. Kalau pada tekanan tinggi ya seperti itu tadi ya. Nah, jadi sama seperti sifatnya manusia, seperti itu. Nah, di real gas itu kita mempertimbangkan molecular interaction dari masing-masing molekul gasnya, karena belum tentu nanti satu molekul gas dengan gas yang lain itu memiliki nilai interaksi yang sama, seperti itu, sehingga nanti menyebabkan muncul yang namanya compressibility factor atau dilambangkan dengan Z ini ya, Z ini. Nah, Z ini apa sih compressibility factor? Compressibility factor itu menunjukkan deviasi ya, atau perbedaan, besarnya perbedaan fraksi ya antara gas ideal dengan gas nyata ya. Nilainya biasanya umumnya itu bisa lebih dari 1, atau kurang dari 1 atau lebih dari 1 ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau real gas ini biasanya eksis pada tekanan yang tinggi. Kalau ideal gas itu biasanya pada tekanan rendah ya, walaupun sebenarnya dalam tekanan rendah pun mereka juga masih memiliki molecular interaction, tapi karena nilainya kecil maka diasumsikan dia sebagai gas ideal. Nah, sebenarnya kita lihat perbedaannya itu ada di persamaan ini ya. Kalau gas ideal kita tahu PV-RT ya, seperti itu, atau PV-nRT. Kalau di gas real gas atau gas nyata, persamaannya berubah menjadi PV-ZRT atau PV-ZnRT. Ada bedanya di Z ini, yaitu compressibility factor atau deviasi dari perbedaan gas ideal dan gas nyata tadi, seperti itu. Nah, compressibility factor sendiri itu bervariasi ya. Biasanya kalau di persamaan virial itu diukur pada
tekanan, perubahan tekanan pada suhu yang tetap seperti itu. Contohnya di gas ini ada nilai compressibility factor untuk gas metan ya, gas metan pada berbagai suhu ya. Jadi ini satu garis ini untuk satu suhu. Nah, tekanannya bervariasi di sini. Jadi kalau kita lihat di sini antara tekanan 0 sampai 1000 PSI dia mengalami penurunan yang drastis ya. Di sini sampai titik maksimumnya atau titik minimumnya di sini, kemudian dia naik lagi seperti itu. Nah, ini berarti nanti semakin besar nih perbedaannya dari melencengnya dari satu ya, maka perbedaannya volumenya di sini itu nanti akan semakin besar juga seperti itu, selisihnya dengan gas ideal seperti itu. Nah, karena nilai P sebanding dengan 1/V ya di situ, nilai P kan sebanding 1/V ya. Nah, di sini didapatkan nilai Z hubungannya itu adalah PV per RT, sehingga kita dapatkan 1 plus BP RT, atau ini kalau kita jabarkan jadi persamaan virial. Nah, di sini persamaan virial untuk persamaan umum dari persamaan virial untuk compressibility factor. Kita dapatkan nilai Z-nya itu sama dengan 1 plus B per V plus C per V kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti nilai B atau C itu biasanya disebut sebagai, kalau yang B itu adalah second virial coefficient ya, atau yang C ini disebut sebagai third virial coefficient seperti itu di sini. Nah, ini nanti kita akan coba menghitung nilai Z ya dengan menggunakan persamaan ini, sehingga nanti kita bisa lihat melencengnya atau selisihnya dari kondisi gas nyata seperti apa, dari gas ideal seperti apa. Karena nanti kalau kita melakukan perancangan proses ya, terutama merancang alat-alat itu yang akan kita gunakan di software-software simulasi itu adalah nilai gas nyatanya ya, bukan gas ideal. Kalau melencengnya itu sedikit nggak apa-apa, tapi kalau misalkan sudah dikalikan dengan jumlah molnya itu bisa berubah sangat besar sekali. Contohnya seperti ini tadi. Kan persamaannya di sini PVRT ya, di sini belum dikalikan dengan jumlah mol atau N. Kalau misalkan kita selisihnya ketemu, misalkan ketemunya 0,03 liter per mol seperti itu ya, 0,03 liter per mol. Kalau kita mengisi tangki itu dengan 1000 mol ya, 1000 mol. Nah, itu sudah selesai berapa? 0,03 kalikan 1000. Nah, itu selesai 30 liter seperti itu. Atau kalau misalkan isiannya masih dalam bentuk kilogram seperti itu, kalau dikalikan dengan jumlah masanya, maka selisihnya akan menjadi besar sekali seperti itu. Jadi kita perlu menghitung kondisi gas nyatanya itu seperti apa. Nah, karena gas nyata ini sifatnya itu pendekatan ya, persamaan yang digunakan itu persamaan pendekatan ya, pendekatan untuk mendekati kondisi nyata. Jadi bisa kita bilang belum ada persamaan yang benar-benar bisa mewakili kondisi gas nyata. Jadi persamaan-persamaan yang kita gunakan di termodinamika itu untuk mengestimasi atau mendekati gas nyata atau mendekati keadaan nyatanya seperti itu. Jadi belum gas nyata ya, tapi persamaan yang digunakan untuk mendekati gas nyata seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang contoh. Hitunglah nilai V ya, volume, dan Z untuk isopropanol pada gas pada suhu 200 derajat Celcius dan tekanan 10 bar dengan persamaan ideal gas, persamaan virial equation ya, virial equation yang hanya memakai second coefficient ya di sini. Kemudian yang C itu menggunakan persamaan virial sampai dengan second order virial coefficient seperti itu, di mana nilai B-nya sama C-nya itu kita peroleh di sini ada minus 388 cm3 per mol dan minus 26.000 cm pangkat 6 per mol kuadrat. Pak, nilai B sama C-nya dapat dari mana? Nilai B sama C ini kalau di buku Smith-Vanes itu kita tidak bisa dapat ya, mungkin di buku Pauling juga tidak ada. Biasanya dia tersedia di beberapa jurnal ilmiah yang meneliti tentang virial equation, atau bisa kita hitung juga. Nanti akan saya tunjukkan di bawah cara menghitungnya gimana. Seperti itu terkait dengan properti kritisnya masing-masing gas di situ. Contoh, misalkan kalau kita hitung pakai gas ideal, kita kan gas ideal itu nilai Z-nya sama dengan 1. Sehingga nilai PV, ya nilai PV di sini itu tinggal kita hitung aja. V sama dengan RT per P 83,14 ya. Di sini nilai R-nya disesuaikan ya. Disesuaikan dengan apa? Nilai P sama T-nya satuannya apa? Karena kan nilai R itu banyak, ada yang 8,314, ada yang 83,14, seperti itu tergantung dari nilai tekanan dan suhu ya. Satuan tekanan dan suhu. Nah, ini dikalikan dengan T-nya 473,15.
Nah, di sini kan 200 tadi. Ini kita jadikan Kelvin tambah 23,15 dibagi dengan tekanannya 10 bar. Kita dapatkan 3934 sekian ya. Centimeter kubik per mol seperti itu. Nah, ini kalau kita hitung pakai si persamaan virial ya, persamaan virial dengan menggunakan second order ya koefisien, kita dapatkan nilainya seperti ini. 1 plus BP per RT. Di sini ada RT ya. Ini kalau kita tukar tempat ya, kita tukar tempat V-nya di sini RT per P plus B ya di sini. Ini dari persamaan ini ya, kita tukar tempat. B kita dapatkan nilainya 3934 minus 388. Jadi ada selisih ini, ada 3546, ada 393 cm3 per mol dan 3546. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata nilainya dari gas nyata ya, gas nyata itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada gas ideal untuk zat yang sama pada suhu dan tekanan yang sama. Ya. Nah, itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh compressibility faktornya tadi, ya, oleh compressibility faktornya tadi. Di sini kalau kita hitung ya, kalau misalkan nilai Z-nya di sini 1, nah nilai dari Z2-nya si punyanya si ini tadi, ya, punyanya si apa namanya? Virial coefficient yang kedua yang tadi, kita dapatkan nilai Z2-nya sebenarnya 0,901 seperti itu. Jadi selisih lumayan ya. 0,099. Tapi ini selisihnya lumayan juga ya, 3934 cm3 sama 3546 cm3 ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung dengan persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga ini ada Z sama dengan PV per RT ya, sama dengan 1 plus B per V ditambah C per V kuadrat. Nah, di sini kalau kita mau menghitung V-nya, saya keluarkan ya di sini, ketemu V sama dengan RT per V 1 plus BV per CV kuadrat. Nah, ini pertanyaannya, mau menghitung V, kok V-nya harus diketahui dulu? Ya, saya kan mau mendapatkan V ini. Kenapa kok di persamaan ruas kanannya ada V-nya juga? Gimana cara menghitungnya kalau seperti itu? Uang nilai V-nya belum diketahui, saya masukkannya gimana? Nah, disinilah yang disebut dengan teknik iterasi ya, teknik iterasi. Nah, tekniknya gimana caranya? Caranya, ini memerlukan iterasi ya. Iterasinya yang pertama, kita mencoba nilai V di sini, ya, V1 trial ya. Satu trialnya dengan nilainya sama dengan gas idealnya. Jadi persamaan dari gas idealnya tadi yang 3934 ini kita masukkan ke nilainya V di sini. Nah, kemudian nanti kita hitung V1 trial 3934 di sini, masukkan di sini ketemu 3539. Sekarang kita cek V awal yang kita masukkan tadi ke sini 3934 ini apakah sama dengan hasilnya di sini? Ternyata enggak sama. Ya, kalau enggak sama 3939 ini kita masukkan lagi ke persamaan ini. Nah, dicek lagi di sini ternyata dapatnya 3934 ditambah di sini kita masukkan lagi 3539 jadi 3495. Sama nggak kira-kira antara 3495 dengan V sebelumnya? Ternyata belum sama juga ya. Nah, ini kita masukkan lagi ke persamaan yang ini lagi sampai ketemu misalkan errornya ya, selisih antara V di ruas kiri dan V yang kita masukkan ke sini tuh mungkin sekitar 5-10% seperti itu ya. Nah, ini coba kita ini diulang terus ya, diulang terus sampai V N sama dengan VN-1. Nanti kemungkinan ketemunya di 3488 seperti itu. Ini kita coba kita praktekkan menggunakan Excel ya. Dengan Excel di sini. Nah, di sini ya, saya coba menggunakan Excel persamaan virial. Nah, virial. Tadi untuk menghitung isopropanol ya. Ini saya copy aja dulu soalnya tadi. Ini saya copy, saya pastekan. Nah, seperti ini. Kemudian tadi yang diketahui nilai R-nya berapa? Nah, sebenarnya nilai R itu bisa Anda peroleh di tabel A di sini ya. Kalau Anda mau mencari tahu satuan-satuan R itu bisa dapatkan di sini. Kebetulan tadi kita pakai yang 8314 ini ya nilai R-nya. Karena satuannya itu tekanannya dalam satuan bar ya. Kemudian suhunya tinggal kita sesuaikan aja dari Celsius ke Kelvin kan gampang seperti itu. Jadi Anda harus bisa memilih nilai R yang sesuai di sini. Nah, nanti kebetulan kalau R-nya kita pakai yang 8314 ini otomatis volumenya ketemunya dalam satuan cm3. Jadi ngikuti ya di sini. Seperti itu. Sorry, ini nilai R-nya. Sekian ya R-nya.
Ini satuannya di sini. Oke, nilai R-nya sekian, berarti nilai T-nya di sini ada 200 derajat Celcius ya. Kita jadikan ke Kelvin ya. Ini sambil latihan ya, sambil latihan. Masih ngubah kemarin. Sebenarnya bisa juga langsung ditambah dengan 273,15 ya. Seperti itu. Di sini tekanannya P-nya berapa? 10 bar. Anda pakai nilai R yang lain boleh, asalkan satuannya juga disesuaikan. Di sini kebetulannya satuannya pakai cm kubik bar per mol Kelvin ya di sini, per mol Kelvin. Jadi nanti kita tinggal hanya ngubah suhunya aja ke Kelvin ya. Suhunya ke Kelvin ini tekanannya tetap 10 bar. Kalau Anda mau pakai yang lain juga boleh ya, misalkan pakai yang 8,314 nih Joule per mol Kelvin. Nah, ini tapi kita nggak tahu tekanannya, atau pakai yang ini 8,314 meter kubik Pascal mol per Kelvin. Berarti nanti tekanannya dirubah ke Pascal, suhunya dirubah ke Kelvin. Anda dapatkan satuan dari V-nya terakhir nanti dalam bentuk meter kubik per mol seperti itu. Nah, jadi disesuaikan aja, tinggal menyesuaikan satuannya. Di sini kita menghitung ini ya, awal ya, V awalnya. Kemudian di sini kita menghitung V akhir atau V final ya. V final dengan persamaan V real. Oke. Nah, gini. Nah, tapi tadi persamaan V realnya nilai A sama B-nya belum kita inputkan ya. Ini persamaan A sama B-nya, nilai A sama B kita masukkan dulu di sini. Saya dapatkan ini. Sekian ya, nilai B-nya itu adalah minus 388 cm kubik per mol. Nilai C-nya itu ketemu minus 26.000 cm pangkat 6 per mol. Oke, kalau sudah, ini coba kita hitung. Berarti tebakan awalnya tadi V awal ya di sini. V awal. Nah, di sini kita hitung juga errornya ya. Error sekalian. V awal. Di sini V awalnya tadi sama dengan V dari gas ideal ya di situ. V awalnya sama dengan V dari gas ideal. Nah, di sini V awalnya untuk V yang pertama kali itu tidak boleh kita tulis dengan apa namanya? Tidak boleh kita tulis dengan sebenarnya boleh juga nanti ketika menggunakan Gaussian baru saya cari ya. Di sini V awalnya misalkan saya tulis sama dengan, atau kita hitung ya, PV. V-nya kan sama dengan apa? Persamaan gas ideal kan PV sama dengan RT. Berarti di situ nilai V-nya RT per P di situ ya. R kalikan T dibagi dengan P di sini. Nah, di sini oke. Kemudian kita inputkan V finalnya. V finalnya itu kita hitung pakai persamaan V real di sini. Persamaan V realnya pakai ini ya. Di sini. Oke, persamaan V realnya berarti sama dengan ini ya. Oke. Kan ini nilainya kan RT per P ya tadi ya, RT per P. Oke. Saya kasih F4 biar nanti ketika di drag ke bawah dia nggak berubah. Kalikan 1 ditambah dengan B per V. B F4 ya, saya F4 karena di drag ya, dibagi dengan V ini ditambah dengan C, saya kasih 4 juga dibagi dengan V kuadrat ya. Ini kuadrat, sorry, ini saya kasih kurung kuadrat gini. Sebentar. Sama dengan F4 dikalikan
1 ditambah per V ini ya, ditambah dengan C per V kuadrat. Nah, di sini ya, ketemunya sekian ya. Sekarang kita hitung errornya. Errornya berarti sama dengan, kita pakai absolut aja ya, absolut bagi dengan ini ya, kalikan 100 biar ketemu persennya ya. Di sini error dalam satuan persen. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berarti kan V finalnya ketemu sekian ya, V finalnya. Ya toh, V finalnya ketemu sekian. Berarti di sini kan masih ada selisih ini. Kita hitung V baru. Nah, V awal untuk yang iterasi kedua ini itu sama dengan V final yang di sini ya. Berarti ini sama dengan ini, seperti itu ya. Nah, ini nanti tinggal kita drag aja ke bawah ya. Ini. Nah, ketemunya sekian, 1,2%. Ini kita hitung terus ya, ke bawah, tinggal tarik ke bawah. Seret. Nah, di sini kita mulai lihat ya, di sini dia sudah memunculkan apa namanya? Iterasi yang konvergen ya di sini. Jadi mulai di sini itu dia sudah konvergen. Ini kalau kita teruskan ke bawah terus juga boleh ya. Nah, di sini kan sudah mulai kelihatan konvergen ya, seperti itu. Kalau terus tarik ke bawah lagi juga boleh sampai nilainya benar-benar sama di situ. Oke. Nah, di sini saya jadikan dia 2 angka di belakang koma aja. Oke. Nah, di sini sebenarnya sudah mulai kelihatan ya, di sini errornya mulai sedikit di sini. Nah, ini cara cepat menggunakan Excel untuk menghitung iterasi seperti itu. Kalau Anda pakai ngerjakan manual, maka ini Anda harus masukkan satu persatu ya di sini. Berarti ketemu V yang baru di sini kita cek dengan V yang awal apakah sama atau enggak ya. Kalau enggak sama berarti V yang baru ini masukkan lagi ke persamaan yang sebelah kanan. Nanti ketemu V baru lagi kan di sini. Nah, kalau sama atau enggak, kalau enggak sama maka Anda masukkan lagi terus sampai hasilnya sama. Nah, kebetulan kalau kita pakai Excel ternyata dia langsung ketemu seperti itu ya, langsung ketemu seperti ini. Bisa ditarik langsung. Nah, ini sebenarnya ada cara cepatnya juga ya, untuk menghitung menggunakan. Nah, di cara yang lain kita bisa menggunakan Goalseek ya untuk melakukan perhitungan. Ini caranya lebih cepat daripada caranya membuat tabel seperti ini ya. Nah, dari Goalseek nanti ini caranya kita memanfaatkan fitur dari Excel ya, Jadi nanti yang melakukan perhitungan adalah Excel-nya yang melakukan iterasi buat kita. Cuma kita harus menginputkan logika yang benar, seperti itu. Caranya seperti ini. Jadi cara yang kedua kita bisa menggunakan Goalseek di Excel. Jadi seperti di iterasi kita harus memberikan inputan V awal ya di situ. V awalnya berapa, kemudian karena harus menghitung V finalnya berapa di sini atau volume akhirnya berapa. Nah, bedanya kalau di Goalseek ini V awalnya itu harus kita inputkan dalam bentuk angka. Jadi nggak bisa kalau di tabel ini tadi kan kita menginputkannya dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, kalau di Goalseek itu minta V awalnya itu dalam bentuk angka, karena nanti variabelnya yang akan di-adjust oleh si Goalseek-nya HiSys. Seperti ini sebenarnya bisa kita copy aja di sini, copy, kita paste as value di sini. Kemudian V finalnya tetap kita hitung dengan menggunakan persamaan virial, seperti itu ya. Jadi ini kita hitung sama seperti tadi. Ini kan nilai dari 3934 ini sama dengan V awal yang kita hitung menggunakan persamaan garis ideal tadi ya. Jadi di sini kita bisa klik di sini. Oke, bisa klik di sini. Dikalikan dengan 1 ditambah B per V ya. Di sini ada B per V. Ini sebenarnya Anda kalau nggak mau ngeklik di sini juga nggak apa-apa ya, tapi harus diisikan dalam bentuk angka. Misalkan 3933,77 kita samakan dengan yang atasnya ini tadi ya. Ditambah dengan B-nya tadi. Ini dibagi dengan V ya, V-nya berarti V awalnya ini ditambah dengan C per V kuadrat ya, C dibagi dengan V kuadrat di sini, V kuadrat. Nah, gini, kita ketemu sekian. Sekarang kita hitung selisihnya. Ini kan ada selisih loh. Kita hitung selisihnya. Ini sama dengan absolut misalkan ya. Saya pakai absolut V awal kurangi V akhir misalkan seperti itu. Selisihnya sekian ya. Nah, ini harusnya kalau tebakan awal kita tadi benar ya, berarti kan V finalnya harusnya nilainya sama, sehingga selisihnya 0. Nah, kita bisa membuat selisihnya ini menjadi 0 dengan memanfaatkan fitur
goalseek yang ada di Excel ya, seperti itu. Jadi di sini kita set ya, set cellnya berarti selisihnya ini kita klik di sini. Value-nya kita mau berapa? Value-nya menjadi 0. Dengan mengubahnya mana? Mengubah tebakan V awal kita tadi agar sesuai ya, seperti itu. Kita klik di sini. Kita klik OK, dia akan melakukan perhitungan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya apa? V awal sama V akhirnya di sini menjadi sama, seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu membuat tabel seperti ini, menarik seperti itu nggak perlu. Kita bisa menggunakan goalseek di sini ya. Nah, inilah keuntungannya kalau kita bisa Excel tuh seperti itu. Jadi mempermudah perhitungan kita. Seperti itu. Jadi jawabannya nilai V-nya ketika menggunakan persamaan virial ini kita dapatkan jawabannya adalah yang ini ya. Ini jawabannya. Ini jawaban untuk soal yang C tadi, seperti itu. Oke. Jadi gampang ya kalau kita bisa melakukan perhitungannya atau menggunakan Excel sebagai media pembantu dalam pekerjaan kita, seperti itu ya. Nah, mungkin untuk yang persamaan virial cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan dengan perhitungan menggunakan persamaan EOS, seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.